Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam. Jumpa lagi kawan pajak di podcast Bacarita. Bersama saya Indrianto dan saya Iwayan Sekin. Pada pagi ini Pak, kita akan ngebahas registrasi akun Kortex dan permintaan sertifikat elektronik. Gitu Pak Wayan pagi ini ya. Jadi untuk mempersingkat waktu bisa kita langsung mulai Pak Wayan ya? Iya silakan Pak Diandri. Kita pantun sebentar Pak Wayan. Iya. Pantun sedikit saja. Siap. Berlayar ke pulau Manado Tua. Cakep. Jangan lupa minum kelapa muda. Artinya. Hai kawan pajak semua, bertemu lagi dengan podcast Bacarita. Oke. Pagi ini ya kita akan bahas sesuai dengan tadi Pak Wayan ya. Kita akan membahas masalah registrasi akun Kortex dan permintaan sertifikat elektronik. Kira-kira Pak Wayan, apa namanya? Ini kepentingannya gimana ya? Maksudnya apa sih pentingnya kawan pajak untuk melakukan registrasi akun Kortex ini Pak Wayan? Seperti itu ya. Ini kita siapkan dulu slide-nya. Nah, ini nih kawan pajak ya. Tujuan dari registrasi akun Kortex ya, kawan pajak, yaitu agar kawan pajak itu dapat menggunakan ya, fasilitas yang telah disediakan oleh Kortex Pak Wayan ya. Iya betul. Seperti kita sebagai karyawan nih, kita kan memerlukan bukti potong ya. Bukti potong dari tempat kita bekerja untuk nanti kita laporkan ke dalam SPT. Betul. Nah, dari mana dapatnya? Dari Kortex ya. Iya. Sudah ada di dalam Kortex, di portal saya dan dokumen saya. Mau lapor SPT tahunan lewat Kortex. Jadi nanti di tahun 2026 kawan pajak, pelaporan SPT tahunan tahun 2025 sudah menggunakan Kortex. Nah, oleh karena itu kawan pajak mumpung ya sekarang masih jauh, belum bulan Maret, sebaiknya kawan pajak secepatnya untuk melakukan registrasi akun registrasi dan membuat sertifikat elektroniknya sekalian. Iya. Tidak perlu lagi menunggu-nunggu dekat waktu. Iya. Nanti kantor pajak penuh. Nanti kita orang yang akan kewalahan nanti. Gitu. DP juga orang wajib pajak juga susah. Akan membludak juga kan begitu. Panasan iya, segala macam. betul. Kenapa nggak dari sekarang? Ya. Bisa Iya. diganti slide-nya next. Nah ini sampai sini dulu Davi. Nah kawan pajak ya, kita lihat di slide bahwa untuk mengaktifasikan akun Kortex ya bisa melalui dua tempat ya. Yang pertama offline ya. Ya bisa. Ya, DP datang ke KPP terdekat. Ya, nanti dibantu dengan petugas di sana. Betul. Nah, atau juga bisa Secara online. online Tanpa perlu kita datang ke KPP. Jadi gitu seperti itu kawan pajak. Ya. Yang berikutnya adalah ini kita syarat-syaratnya Pak Wayan. Bisa di next slide-nya kan? Kak Davi? Oh gitu. Oh ada jedanya. Oke siap. Jadi di slide berikutnya ini kita ada persyaratan Pak Wayan. Betul. Persyaratan untuk melakukan registrasi dan aktivasi akun Kortex. Iya. Nah persyaratannya apa? Nah gitu Pak Wayan ya. Iya betul. Jadi ada 3 persyaratan kawan pajak ya. Untuk mendapatkan akun Kortex. Untuk mendapatkan akun Kortex. Yang pertama, email harus aktif ya. Iya. Kedua, persyaratan kedua, telepon seluler harus aktif. Iya. Persyaratan ketiga, NPWP NPWP harus aktif dan sudah padan NIK NPWP-nya. Ini sudah kita lakukan ketiganya ketika di DJP online dulu Pak Wayan. Betul. Ya waktu di DP online kemarin kita sudah melakukan hal ini. Nah, lanjutnya layar berikutnya ya. Apa yang harus dilakukan untuk registrasi akun Kortex? Tadi kan udah 3 syarat tadi terpenuhi ya. Iya. Email harus aktif, nomor HP-nya harus aktif, NIK NPWP sudah valid, padan, sudah padan,
Apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah yang pertama, kita akan melakukan login pertama kali ke dalam Cortex. Cortex, betul. Nah, berarti ini udah next slide ya Kak Davi ya. Oke. Lalu yang kedua, setelah kita berhasil login, ya, langkah berikutnya adalah kita meminta sertifikat elektronik dan atau kode otorisasi DJP-nya. atau namanya juga disebut Passphrase. Iya. Ya, jadi istilahnya macam-macam Pak Wayan ya. Iya. Tapi Intinya sama itu ya. Sertifikat gitu. elektronik, kode otorisasi, Passphrase atau sertifikat digital. Sama, ya. gitu. Sama saja, Iya, maksudnya sama itu seperti itu ya. Oke. Nah, langkah pertama kita masuk Pak Wayan ya. Kita mulai dari login pertama kali. Betul. Ya, next slide. Nah, di pengguna Cortex ini ada dua klaster besar. Ya. Atau ada dua pengguna yang pada umumnya menggunakan Cortex ya Pak Wayan ya. Yang pertama adalah pengguna Cortex yang sudah punya NPWP sejak dulu ya. Sudah punya NPWP, sudah aktif dan sudah pernah login juga di DJP Online Pak Wayan ya. Sudah lapor SPT di DJP Online dari 2024, 2023 dan sebelum-sebelumnya. Yang klaster pengguna yang kedua adalah orang pribadi atau dia seorang istri ya, yang NPWP-nya gabung dengan suaminya. Tapi istrinya ini perlu untuk login ke dalam Cortex, mungkin untuk tanda tangan faktur, tanda tangan SPT, nah, kan, atau mengajukan permohonan layanan yang ada di Cortex karena ternyata istrinya ini seorang misalkan direktur di suatu perusahaan gitu kan, atau dia seorang bendaharawan kalau dia instansi pemerintah bisa seperti itu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari klaster yang pertama dulu Pak Wayan, yakni wajib pajak orang pribadi ya, yang sudah punya NPWP sejak dulu, sudah pernah login juga di DJP Online, sudah pernah lapor SPT juga di DJP Online. Yang klaster yang pertama. Ya, kita bisa lanjut nih langsung ke yang kedua ya. Nah ini yang harus diperhatikan Pak Wayan. Kan, otomatis kan apabila wajib pajak sudah mau membuat kode registrasi elektronik, maka harus punya passwordnya. Nah, passwordnya di sini tergantung daripada wajib pajak. Untuk mempermudahkan wajib pajak, dia harus membuat paspor agar password ini, karena password ini akan setiap tahun akan dipergunakan untuk laporan SPT-nya, gitu. Maka yang menentukan di sini adalah wajib pajak sendiri, yang membuat password ini, karena yang akan ingat wajib pajak itu sendiri. Gitu. Passwordnya kawan pajak ya, dibuat sendiri oleh kawan pajak ya, karena akan digunakan terus dalam setiap kali untuk membuka Cortex. Nah, password Cortex yang perlu diingat adalah berbeda dengan password DJP Online. Seperti itu, tidak sama antara password Cortex dengan password DJP Online. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama kali nih, kawan pajak tinggal mengakses aja ke https://cortex DJP Go.id. Cortex DJP.pajak.go.id. Iya betul Pak Wayan. Nah, di dalam jendelanya situ nanti ada tombol lupa kata sandi. Oke ya. Jadi kawan pajak yang tadi yang sudah pernah login di DJP Online, sudah punya NPWP, tinggal klik aja dulu di lupa kata sandinya seperti itu. Nah, berikutnya maka setelah klik lupa kata sandi, kawan pajak tuh akan diarahkan ke jendela permohonan ubah kata sandi. Seperti itu. Nah, di permohonan ubah kata sandi, kawan pajak tuh siapkan tuh NIK-nya, di input NIK-nya ya. NIK di kolom ID pengguna. Nah, di kolom ID pengguna, kawan pajak tinggal klik aja di sana, masukkan NIK kawan pajak. Kemudian pilih tujuan konfirmasi ya. Tujuan konfirmasinya apakah nanti link aktivasinya itu dikirimkan lewat email atau lewat nomor handphone? Atau SMS juga kan bisa kan? Itu ada SMS, betul Pak Wayan, lewat SMS. Nah, misalkan yang tadi syaratnya tadi ya,
email, kalau lewat alamat email berarti emailnya ya harus aktif. Ya, ya harus tahu passwordnya. Betul, iya. Terus kalau lewat nomor HP, HP-nya juga harus aktif. Harus ada gitu. pulsanya, Betul, pulsa telepon, bukan pulsa data ya kawan pajak ya. Pulsa telepon. Nah, di sana ketika kita misalkan untuk memilih lewat alamat email atau surat elektronik, maka kita akan diminta untuk mengetikkan ulang. Diketik ulang alamat email yang terdaftar di DJP online betul, ya. Iya. Nah, di situ sudah ada tuh bantuannya, katakanlah bantuannya ya, petunjuknya, alamat email yang terdaftar di DJP online. Maka email ini wajib pajak itu juga harus ingat betul. Iya, jangan betul. sampai dia salah atau dia lupa. Karena dalam hal ini email ini juga memegang peranan penting pada saat kita mau masuk ke Kortek itu saat ada pengiriman kode otorisasi atau apa kan bisa lewat di email situ kan Pak kan gitu. Maka jangan lupa emailnya gitu. Dipermudahlah buat emailnya kan gitu kan. Siap. Gitu. Nah, jadi emailnya situ sudah ada clue-nya n@bintang.com. Nah, itu adalah alamat email kawan pajak yang terdaftar di DJP online. Kawan pajak ketikkan ulang di sana, ya, diketik ulang. Jangan karena udah ada bintang-bintangnya langsung jadi kirim gitu. Itu yang kadang-kadang kawan pajak terlupa ya. Ternyata itu harus diketik ulang gitu. Jadi diklikkan di kolomnya, diketik ulang alamat emailnya yang tepatnya itu apa sesuai dengan terdaftar di JP online. Lalu masukkan captcha, kemudian centang pernyataan, lalu klik kirim. Nah, seperti itu. Nanti kita tinggal tombol next ya. Kita layar berikutnya Pak Wayan. Nah, kondisi tujuan konfirmasi. Nah, misalkan nih tadi kalau kawan pajak misalkan alamat emailnya sudah betul, aktif, ya. Kemudian nomor HP-nya juga sudah masih aktif, sudah benar, maka kawan pajak itu tinggal lanjut ke proses berikutnya, yakni tinggal ubah kata sandi atau membuat password Cortex ya. Tapi misalkan ternyata kawan pajak ya, alamat emailnya sudah lupa, passwordnya DP lupa juga. Terus nomor HP sudah hilang, maka sudah hangus, sudah berganti. Iya, berarti terus bagaimana kelanjutannya kalau semuanya itu sudah hilang? Nah, kalau hilang seperti itu, kawan pajak harus datang ke kantor pajak terdekat. Untuk dilakukan apa? Di reset lagi, didaftarkan ulang nomor HP yang baru dan alamat email yang baru. Nah, ini harus dilakukan sendiri Pak Wayan ya. Tidak boleh diwakilkan. Dengan kuasa tidak boleh. Kenapa? Untuk keamanan kawan pajak. Jadi kawan pajak hanya orang-orang yang memang berwenang yang boleh membuka Cortex kawan pajak. Jadi kawan pajak sendiri berarti kan, bukan orang lain kan. Nah, kalau begini Di Indri, misalnya saya memberikan surat kuasa untuk merubah email saya dan passwordnya juga sudah saya kasih karena sudah lupa kan. Saya misalnya suruh keluarga saya atau kakak saya, dan apakah itu tidak bisa? Tidak bisa Pak Wayan. Jadi untuk pertama kali ini harus diverifikasi betul-betul bahwa yang mengakses Cortex adalah memang wajib pajak itu sendiri. Untuk pertama kali ini Bapak Wayan ya. Dan seterusnya juga demikian, karena untuk menjaga kerahasiaan seperti itu Pak Wayan. Nah, inilah kawan pajak mengapa Cortex itu harus dilakukan sedini mungkin. Sedini mungkin Pak Wayan ya. Dari sekarang. Kenapa? Pasti banyak nih kasus kawan pajak sudah lupa email sama ganti ganti nomor HP. Kalau nanti nunggu bulan Maret, wah, kan beludaknya nih, maka pelayanan pun juga akan banyak gitu. Jadi lebih nyaman sekarang Pak Wayan, mumpung kantor pajaknya masih sepi. Betul. Seperti itu. Maka sejauh mungkin kita sudah melangkahkan gitu kan. Iya, demikian. Oke, lanjut nih. Nah, misalkan tadi kalau misalkan alamat email sudah betul atau nomor HP sudah benar, kita tinggal lanjut ke perubahan password. Kita tinggal buka inbox email kita atau kotak masuk email atau lihat SMS kita, itu ada notifikasi dari Cortex ya. Kita tinggal klik saja link yang ada di sana.
Kemudian kita akan diminta untuk mengubah atau Kata membuat sandi password, atau membuat password atau kata sandi untuk masuk ke dalam Sistem Cortex. Cortex, Nah, di sana ya kita diminta membuat kata sandi yang baru. Nah, tadi kan kita udah bilang di awal ya Pak Wayan Betul, ya, iya. password DJP online berbeda dengan password Cortex. Kalau password Cortex itu ada persyaratannya kawan pajak. Nah, Iya, apa kira-kira persyaratannya? Nah, ini gitu, supaya kawan persyaratannya. pajak lebih gampang kan, lebih paham gitu. Persyaratan pertama adalah panjang karakternya minimal 8 karakter, ya. Panjang passwordnya. Iya. Minimal 8. Jadi kalau 9 10 boleh, nah, ya. Tapi Kemudian, maksimal 8 ya. Minimal. Oh, minimal 8 minimal ya? 8 karakter. Maksimal nggak dibatasi. Oh, gitu. Kemudian minimal ada satu huruf besar. Terus kemudian ada minimal ada satu huruf kecil. Lalu kemudian minimal ada satu angka, dan ada juga minimal satu karakter khusus. Nah, karakter khusus ini ada yang boleh, Pak Wayan, ada juga yang nggak boleh. Jadi kira-kira yang tidak boleh itu apa? Nah, yang tidak boleh misalkan nih, tanda dolar, tanda titik 2, tanda titik koma, tanda petik tunggal, petik ganda, ya. Tanda lebih besar dari, gitu kan, lebih kecil dari, tanda tanya, itu nggak boleh Pak Wayan. Nah, gitu yang boleh, kalau yang boleh, itu adalah yang mudah ya, tombol-tombol yang ada di atas keyboard ini, yang angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 0. Itu ada karakter-karakter kan di atasnya. Betul, tuh ada tanda seru, akeong, pagar, persen, tanda karet atau tanda pangkat, tanda dan, tanda bintang, tanda kurung buka dan kurung tutup. Nah, yang untuk tanda dolar tidak boleh dipakai, ya. Itu karakter khususnya yang diperkenalkan. Kalau ingin pakai tanda bintang juga berarti bisa kan? Bisa, seperti itu ya. Udah jelas kayaknya kawan pajak ya. Kita lanjut kawan pajak. Nah, kalau tadi kawan pajak sudah membuat password ya, dan sudah sesuai ketentuan, nah kawan pajak tinggal buka lagi cortexdjp.pajak.go.id. Lalu kawan pajak masukkan NIK kawan pajak. Masukkan NIK-nya di ID pengguna, masukkan password yang barusan yang kawan pajak, tadi kan. baru buat lagi tadi, masukkan captcha, lalu klik login. Nah, ini kalau udah sampai sini berarti kawan pajak sudah berhasil login untuk pertama kali. Seperti itu kawan pajak. Oke. Lanjut Pak Wayan. Iya. Kita kembali lagi ke klaster yang kedua tadi. Yang istri yang punya NPWP gabung dengan suami. Nah, kawan pajak dimanapun berada sekarang kan apabila istri yang mempunyai NPWP dan digabung dengan suami, itu bagaimana mekanismenya untuk mendapatkan kode utilisasi atau akun Cortex tadi? Oke, seperti itu Pak Wayan, siap. Nah, begini caranya kawan pajak ya. Bagi istri yang NPWP-nya digabung dengan suami, pastikan ya NIK istri itu terdaftar di data unit keluarga di Cortex-nya milik suami sebagai tanggungan. Jadi syarat perutamanya adalah si suami tadi sudah wajib mengaktifasi akun Cortex-nya, kemudian juga sudah bikin sertifikat elektronik di Cortex-nya si suami, ya kan? Baru cek itu ke data unit keluarga. Kita cek si istri. Nah, ini si suami login dulu ya ke Cortex-nya. Jadi masukkan NIK suami, kemudian masukkan password milik Cortex suaminya, langsung masukkan captcha dan klik login. Nah, nanti si suami tinggal klik portal saya, lalu klik profil saya, lalu cari data unit keluarga Pak Wayan. Nah, di sana. Karena tadi kan sudah data keluarga berupa kakaknya itu sudah masukkan di Cortex suami kan begitu ya? Seperti itu. Iya. Nah, di menu data unit keluarga pastikan nama istri ya sudah ada di sana. Di data hubungan keluarga si istri tadi statusnya sebagai istri, kemudian di status unit perpajakan sebagai tanggungan, sebagai tanggungan Pak Wayan. Sebagai tanggungannya. Nah, ini harus sudah ada di sini nama istrinya. Nah, pertanyaan Pak Wayan, kalau ternyata nama istrinya belum masuk nih, nah, gimana cara memasukkan nama istri ke daftar data unit keluarga di Cortex milik suami? Nah, ini caranya.
Caranya si suami masuk ke akun Cortex-nya, dia klik portal saya, klik profil saya. Nah, di profil saya di pojok kanan atas itu, Pak Wayan, ada tombol edit. Di tombol edit ya di pojok kanan atas. Berarti kita harus mengedit dulu data-data yang kita masukkan ya? Iya, dieditkan dulu. Nah, kita setelah klik tombol edit, kita akan masuk ke kita gulir dulu Pak ke bawah Pak Wayan. Kita sampai ketemu unit pajak keluarga. Nah, di unit pajak keluarga kita klik tambah Pak Wayan. Kita klik tambah, lalu masukkan NIK istri. Terus masukkan jenis kelamin perempuan, kemudian masukkan juga tempat tanggal lahir, terus tanggal lahirnya. Si istri ini ya, Pak, si istri nah, ini, tempat tanggal lahir nih Pak Wayan diisikan sesuai data yang ada di dalam kartu keluarga. Ya, misalkan kalau lahirnya di Manado, tulislah di Manado, jangan ditulis Teling atau Tomohon atau Tondano, nanti bermasalah. Kemudian tanggal lahir juga sama. Nah, untuk menuliskan nama istri juga begitu Pak Wayan. Nama istri diisikan sesuai dengan data yang ada di kartu keluarga. Kalau namanya tadi Mega Kurniawan, harus dituliskan namanya juga Mega Kurniawan tanpa adanya gelar. Kalau ditambahkan gelar nanti bermasalah tuh. Karena ini data ini berkait dengan data Dukcapil Pak Wayan. Betul. Iya. Seperti itu. Karena yang menerbitkan ini kan semuanya dari Dukcapil kan. Dukcapil, betul. Data itu Dukcapil. Iya, karena itu semuanya juga harus connect kan gitu kan. Antara Dukcapil dengan DJP itu juga harus dikonekkan kan gitu kan. Harus dipadankan kan begitu kan gitu. Nah, gitu. Iya. Dan istri status perpajakannya harus sebagai tanggungan gitu. Ya. Kita seperti itu. Kalau kenapa maaf Dek, kenapa istri menjadi tanggungan, padahal juga istri juga ada penghasilan. Nah, karena di sistem perpajakan Indonesia, sistem perpajakan Indonesia memperlakukan keluarga itu menjadi satu unit kesatuan perpajakan. Namanya disebut bahasa Inggrisnya Family Tax Unit. Satu unit pajak keluarga. Seperti dengan pemimpinnya sebagai kepala keluarga adalah si suami. Betul. Seperti itu Pak Wayan. Walaupun dia istri ada penghasilan tuh tetap suami sebagai kepala keluarga dan gitu. Di SPT juga nanti yang lapor SPT suami. Betul. Begitu juga nanti kalau ada anak yang di bawah umur mendapatkan penghasilan, misalkan si anak ini dapat jadi iklan gitu kan. Jadi terus dapat penghasilan. Nah, si penghasilan ini akan masuk ke SPT-nya keluarga kan, keluarga si bapak atau dalam hal ini akan masuk ke SPT-nya bapaknya gitu. Nah, kalau tadi sudah selesai mengisi tanggungan, terus tanggal mulainya bisa diisikan awal misalkan 1 Januari 2025 sebagai awal digunakannya Cortex. Untuk tanggal akhir tidak perlu diisi, lalu klik simpan kawan pajak. Setelah klik simpan, lalu kita scroll ke bawah, centang pernyataan, lalu klik submit. Nah, kalau di submit, maka tadi nama si istri sudah masuk ke daftar keluarga kan gitu kan daftar istri. Nah, Pak Wayan, apakah semua istri yang NPWP-nya gabung dengan suami harus mengaktifasi akun Cortex? Ternyata tidak Pak Wayan. Tidak semua istrinya. Tidak semua istri yang NPWP gabung dengan suami harus aktifasi akun Cortex. Ini hanya untuk istri-istri yang bekerja, istrinya tuh sebagai PIC atau pihak yang terkait sebagai wajib pajak. Misalkan tadi si istrinya sebagai direktur, sebagai penerbit faktur pajak, dia lapor SPT atau sebagai bendahara, gitu kan? Bendahara. Iya. Tapi kalau misalkan si istrinya bekerja juga, tetapi tidak ada keperluannya untuk mengakses Cortex, ya, maka ya tidak perlu dia mengaktifasi Cortex. Tidak perlu masukkan Cortex-nya kan, gitu kan? Iya, si istri nggak perlu mengaktifasi akun Cortex. Berarti ya tetap suami yang ngasih masukkan. Iya, betul. Jadi nggak semua istri bekerja perlu mengaktifasi akun Cortex-nya. Seperti itu, Pak Wayan. Nah, tadi kan ceritanya memasukkan NIK istri ya, betul, ke daftar DUK suaminya, ya. Nah, setelah sudah berhasil dimasukkan oleh suami, maka tinggal si istri nih untuk mengaktifasi akun Cortex-nya.
Oh, secara pribadinya secara dia. pribadinya dia, betul sekali Pak Wayan. Nah, jadi gitu. si istrinya akan mengakses Cortex djp.pajak.go.id. Lah, kemudian setelah muncul jendelanya, si istri ini akan mengklik aktivasi akun wajib pajak Pak Wayan. Gitu. Kita klik aktivasi akun wajib pajak. Nah, si istri akan diminta untuk mengisikan. Ada isian nih beberapa nih Pak Wayan. Data-data yang ada di situ yang harus diisi oleh si istri kan gitu kan. Misalkan nih, gitu. Apakah wajib pajak sudah terdaftar? Ya, kita centang ya, kita checklist. Kemudian sebagai penanggung jawab wajib pajak perusahaan atau bukan. Kalau istrinya sebagai PIC utama, centang kan gitu kan. Tapi kalau hanya sebagai karyawan biasa, tidak gitu. Perlu dia, tidak perlu dicentang. Terus proksi warisan tidak terbagi tidak perlu dipilih. Nomor pokok wajib pajak. Nah, di sini tinggal diklik saja Pak Wayan. Nik istrinya. Dimasukkan NIK istri, lalu klik cari, nanti otomatis namanya akan muncul. Akan muncul ya. Lalu masukkan alamat email dan nomor handphone milik istrinya. Tentu alamat email yang valid dan nomor HP yang aktif ya Pak Wayan ya. Betul. Agar bisa divalidasi kebenarannya. Lalu centang pernyataan, lalu klik kirim. Seperti itu. Nanti di email istri akan mendapatkan surat penerbitan akun wajib pajak Pak Wayan. Berarti dalam hari ini sesudah dia membuat tadi, otomatis dari sistem itu dia akan mendapatkan surat kepada istrinya itu. Iya, lewat email. Lewat email itu. Lewat email betul. Tinggal cek emailnya. Kita buka dalam bentuk PDF, di sana ada NPWP istri, nicknya istri, beserta namanya. Ini kalau kita kasusnya adalah Mega Kurniawan, bersama password sementara. Ini password sementaranya Cortex ya. Seperti itu Pak Wayan. Nah, langkah berikutnya kalau sudah mendapatkan email ini, maka si istri tinggal login ke dalam Cortex. Tinggal masukkan nicknya istri. Ya, cortexdjp.pajak.go.id, masukkan nick istri. Masukkan password sementara, password sementara tadi Pak Wayan dari email, oke? Terus masukkan kata sandinya, lalu masuk login. Langkah berikutnya maka istri akan diminta untuk mengubah yang kalau tadi kan password sementara ya Pak Wayan ya. Untuk mengubah lagi passwordnya sesuai dengan kehendaknya si istri tadi. Passwordnya apa? Dengan syarat tadi sama. Minimal 8 karakter, 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka dan 1 karakter khusus. Berarti tadi berdasarkan sistem diberikan nomor sementara, password sementara. Sesudah istrinya di situ mendapatkan password sementara, berarti si istri akan membuat password yang sesungguhnya kan begitu kan? Betul sekali Pak Wayan. Kalau sudah seperti itu membuat password yang sebenarnya, si istri tinggal klik pernyataan wajib pajak, centang, lalu klik lanjut. Ya, demikian Pak Wayan. Nah, berikutnya istri akan diminta untuk membuat paspres. Paspres tadi itu Pak, sertifikat elektroniknya, atau sertifikat digital, atau paspres, atau kode otorisasi DJP. Itu sama aja tuh sebenarnya. Namanya beda-beda tapi intinya sama. Nah, di sini juga istri diminta untuk membuat kode otorisasi DJP atau paspres ya. Sama persyaratannya Pak Wayan, minimal 8 karakter, itu ya. 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka dan 1 karakter khusus. Berarti bisa juga dibuat sama ya, Dik? Bisa dibuat sama kan gitu kan? Jadi kalau password itu untuk masuk ke dalam Cortex, kalau paspres atau kode otorisasi untuk tanda tangan SPT atau bukti potong atau faktur, itu bisa disamakan. Iya. Ya, bisa sama. Bisa juga atau tidak, juga bisa kan? berbeda. Iya. Kalau sama artinya tingkat keamanannya berkurang Pak Wayan ya, karena disamain kalau saat ketemu passwordnya udah passwordnya udah ketebak, orang lain bisa tahu. Tapi kalau berbeda tentu itu lebih aman Pak Wayan dari segi keamanan data Pak Wayan ya. Persyaratannya demikian. Nah, sudah berhasil membuat paspres, diulangi klik simpan. Nah, tinggal si istri tadi tinggal klik akses login ke portal wajib pajak dengan menggunakan sertifikat password yang tadi dia buat tadi kan gitu kan. Nah, untuk tadi setelah bikin sertifikat serta berhasil login pertama kali ke dalam Cortex, langkah berikutnya adalah membuat sertifikat elektronik.
kawan pajak ya. Berarti ya sertifikat elektronik ini yang dibuat ini hanya khusus pada untuk dirinya sendiri kan, daripada wajib pajak itu sendiri kan? Ya benar sekali. Jadi kawan Mas yang dimaksud Pak Wayan adalah untuk sertifikat elektronik itu melekat ke pribadi kawan pajak ya. Pribadi sendiri kawan pajak. Sertifikat elektronik atau KO DJP, kode otorisasi DJP atau Paspres atau sertifikat digital itu melekat ke diri pribadi kawan pajak, bukan melekat ke perusahaan atau ke instansi. Betul. Bukan, tapi melekat ke diri kita sendiri, ke sisi orang pribadi dan hanya bisa dibuat oleh orang pribadi saja. Ya. Jadi langkah berikutnya adalah membuat sertifikat elektronik. Nah, untuk sertifikat elektronik ada 2 jenis Pak Wayan yang di Cortex ini. Yang pertama yang tersertifikasi, ya. Tersertifikasi ini maksudnya yang berbayar. Jadi ada lembaga-lembaga, ada lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang memang secara peraturan resmi sudah mendapatkan izin untuk membuat sertifikat elektronik atau sertifikat digital. Seperti itu ya. Ini berbayar. Oh, itu harus yang dibayar nah. Nah, kalau yang misalnya tidak dibayar itu yang gratis. Yang gratis juga kantor pajak juga menyediakan dengan nama kode otorisasi DJP atau KO DJP singkatannya. Ini gratis Pak Wayan, tidak perlu bayar. Oke. Langkahnya seperti ini. Nah, untuk membuat kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik, caranya ada 2 langkah. Langkah yang pertama kita membuat permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Yang langkah kedua adalah cek status kepemilikan sertifikat digital kita, valid atau tidak valid. Ini kalau kita misalnya membuat sertifikat elektronik ini, kita ajukan ke mana? Ke KPP ataukah kita bisa buat tersendiri, Dik? Lewat Cortex Pak Wayan. Oh, lewat Cortex. Jadi Cortex ini adalah satu layanan, satu web ya, halaman tunggal dan untuk wajib pajak untuk mengakses seluruh layanan perpajakan. Jadi cukup berarti lewat Cortex. Semuanya dirangkum di dalam sistem Cortex yang begini ya, kan begitu. Tadi kan kawan pajak sudah membuat password ya Pak. Betul, pajak, betul, ya. iya. Ya, kawan pajak tinggal login aja, masuk ke dalam Cortex ya. Nanti di halaman depan kita tinggal klik saja portal saya, lalu klik permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Nah, berikutnya kawan pajak akan dibawa ke jendela permintaan sertifikat digital. Di situ ada data-data NPWP, nama, alamat email dan handphone. Itu udah secara otomatis tertampil. Kita tinggal lihat aja. Ya, tinggal lihat aja. Lalu kita gulung atau gulir ke bawah atau scroll ke bawah. Nah, di kolom rincian sertifikat, di sana ada tuh jenis sertifikat digital. Nah, jenis sertifikat digital yang tadi kita pilih yang gratis Pak Wayan. Oh, yang gratis, iya. Yang gratis itu tulisannya di situ kode otorisasi DJP. Nah, kita pilih yang itu. Yang kode otorisasi DJP. Ya. Berikutnya kita akan diminta untuk membuat Paspres atau sertifikat elektronik. Syaratnya yang tadi 8 karakter itu ya. 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka dan 1 karakter khusus. Nah, kalau untuk tadi yang istri gabung dengan suami NPWP-nya, nah ini tidak perlu lagi membuat ini. Dia langsung nanti langsung ke proses yang kedua, yaitu langsung validasi. Validasi sertifikat elektronik. Nah, ini kalau untuk klaster yang pertama, yaitu klaster kawan pajak yang sebelumnya sudah punya NPWP, sudah pernah login ke DJP online, baru login pertama kali di Cortex. Nah, seperti itu untuk klaster pertama. Jadi buat dulu Paspres, tadi dengan syarat 8 karakter, 1 besar, 1 kecil, 1 angka, 1 karakter khusus. Nah, berikutnya tinggal centang pernyataan, klik kirim. Nah, kawan pajak nanti akan mendapatkan tanda terima. Berarti tanda terima berupa surat begitu ya? Ya, berupa surat tapi bentuknya file PDF Pak Wayan. Jadi kan ini tahap yang pertama tadi Pak Wayan ya, yang permohonan sertifikat digital. Nah, sampai di sini tahap pertama sudah selesai. Sertifikat digital berhasil dibuat. Ini baru satu tahap. Setelah sampai di sini kita masuk ke tahap berikutnya. Yakni kita harus mengecek validitas status kepemilikan. Nah, berarti kita sesudah kita mendapatkan sertifikat itu berarti kita harus ngecek ulang, ini milik kita atau bukan milik kita kan begitu ya?
ini milik kita, tapi valid atau tidak valid. Oh, valid atau tidak valid, iya. Valid atau invalid tulisannya. Nah, kita harus pastikan statusnya valid. Caranya bagaimana? Caranya, tadi kan kawan pajak sudah login ke dalam Cortex, tinggal klik portal saya, lalu klik profil saya. Nah, nanti gulir tuh Pak ke bawah. Cari di situ nomor identifikasi eksternal. Nomor identifikasi eksternal. Nanti di sana kita pilih digital certificate. Ya, awalnya tuh di status kepemilikan statusnya masih invalid Pak Wayan. Nah, itu harus kita ubah jadi valid. Caranya gimana? Kita gulir ke kanan, kita scroll ke kanan. Di kolom aksi, Pak Wayan, di kolom aksi, itu kita klik periksa status. Nah, kita tunggu beberapa saat, baru kita klik lagi tombol menghasilkan. Nah, setelah diklik tombol menghasilkan, maka status kepemilikan sertifikat digital kita akan berubah, Pak, yang menjadi valid. Berarti tadi jadi invalid, sekarang sudah menjadi valid. Nah, kalau sudah sampai tahapan ini, artinya kawan pajak sudah selesai mengaktifasi akun Cortex dan membuat sertifikat elektronik. Nah, sampai di sini berarti kawan pajak sudah siap untuk melaporkan SPT tahunan. Seperti itu. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan. Nanti kita jawab nanti ya pertanyaannya ya. Kita selesaikan dulu materinya. Tinggal sedikit lagi kawan pajak. Oke. Nah, ternyata kawan pajak di Cortex itu ada two-factor authentication. Nah, jadi ada pengamanan 2 langkah Pak Wayan. Jadi jadi Cortex itu semoga semakin aman ya Pak Wayan ya, tidak mudah dipakai orang lain. Itu bisa diaktifkan dari dalam Cortex Pak Wayan. Berarti dalam hal ini dengan adanya sistem Cortex yang baru atau perubahan dari DJP online ke Cortex, sistem Cortex yang baru, bahwa dalam konteksnya wajib pajak itu atas pelaporan SPT apa semuanya tidak akan mungkin bisa diketahui oleh rekannya atau orang lain kan, begitu kan? Idealnya kan? Seperti itu Pak Wayan. Tapi ya tetap kembali lagi ke kita, harus benar-benar menjaga password, sertifikat elektronik, dan mengaktifkan keamanan 2 langkah ini lewat Cortex ya. Mulai dari langkah aktivasi 2 langkahnya, kemudian juga harus menginputkan nomor HP-nya, lalu kita juga harus punya authenticator yang dari Google Authenticator atau Microsoft Authenticator seperti itu. Jadi setiap kali kita mengakses Cortex, kita akan dimintakan OTP. Nah, OTP-nya itu akan muncul di autentikatornya itu Pak Wayan. Jadi semoga kawan pajak juga akan semakin nyaman dalam mengakses Cortex karena datanya semakin aman. Nah, di Pak Wayan, ada juga Ditjen Pajak RI itu sudah menyediakan link-link video panduan berupa video YouTube, ada juga slide-nya ya, lebih mudah bisa diakses. Lalu juga ada simulator terpadu ya. Simulator SPT strip simulasi.pajak.go.id seperti itu. Jadi kawan pajak nanti bisa mencoba di rumah sendiri dan mencari tahu lewat YouTube atau slide atau lewat simulator tadi. Demikian kawan pajak. Ya, tak terasa sudah sampai di akhir podcast Bacarita kita pada hari ini. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas sudah mau berkunjung ke channel YouTube kita ya, Pajak Suluh Tenggo Malut. Iya. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya kawan pajak dan dapatkan informasi-informasi terbaru tentang perpajakan. Sampai jumpa lagi di podcast Bacarita berikutnya kawan pajak. Terima kasih.